Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Denyar semesta yang dirahmati Allah, tenangkan pikiran sejenak, tutup mata, dan bayangkan sebuah era yang jauh sebelum tinta sejarah mengering di atas perkamen, jauh sebelum Saqqara berdiri tegak, jauh sebelum tanah subur Mesopotamia membisikkan kisah Gilgamesh. Kita bicara tentang sebuah puncak keagungan yang nyaris tak terbayangkan. Tahukah kalian bahwa sebelum sejarah tercatat telah ada peradaban agung yang menguasai bukan hanya ilmu bumi, namun juga ilmu langit. Sebuah peradaban yang dalam catatan Plato disebut Atlantis, yang jejak kesombongannya mirip atau selaras dengan kisah kaum Ad dan Samud dalam Kitabullah, dan yang dalam naskah ulama Nusantara disebut dengan penuh misteri sebagai negeri Sabah yang hilang atau bahkan tanah surga yang tenggelam. Peradaban Atlantis dalam catatan ulama kuno, jejak yang hilang. Hari ini, kita akan menelusuri peradaban Atlantis dalam catatan ulama kuno. Inilah rahasia Atlantis dibongkar yang sesungguhnya. Kita tidak akan sekadar membahas teori konspirasi. Kita akan membuktikan bahwa Atlantis, kaum Ad, dan teknologi tinggi prabanjir besar adalah satu narasi peringatan. Kita akan menelusuri catatan ulama kuno dan mengungkap jejak yang hilang ini hingga ke Nusantara. Bersiaplah untuk sebuah penjelajahan yang akan mengubah cara pandang kita tentang waktu, ilmu, dan kekuasaan mutlak Tuhan semesta alam. Bagian 1. Atlantis dan gaung kekuasaan ilahi. Plato, filsuf agung dari Yunani, dalam dialog Timaeus dan Kritias, melukiskan Atlantis sebagai kerajaan maritim yang dipimpin oleh keturunan Poseidon. Mereka memiliki kota-kota bercincin, kanal-kanal yang sempurna, dan yang seringkali diabaikan, sebuah kearifan spiritual yang perlahan merosot menjadi keangkuhan materi. Mereka menguasai sumber energi yang luar biasa, digambarkan sebagai kristal raksasa yang menjadi jantung kekuatan mereka. Namun, sahabatku, penceritaan tentang teknologi tinggi prabanjir besar ini bukan hanya milik Barat. Ia bergaung kuat dalam tradisi Islam yang menjaga tauhid. Kita mengenal kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau diberikan kekuasaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelahnya pada Quran Surat Shad ayat 35. Beliau menguasai angin, jin-jin yang bekerja membangun istana megah dan transfer materi dalam sekejap mata. Apakah ini hanya metafora? Ataukah catatan tentang teknologi ilahiyah? Teknologi yang tunduk pada spiritualitas yang tidak bersumber dari penemuan manusia semata, melainkan karunia langsung dari Rabbul Alamin. Mari kita renungkan firman-Nya. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Quran Surah Saba ayat 12. Perhatikan diksi ini. Dengan izin Tuhannya.
Kekuatan Atlantis bersumber dari ilmu dan materi yang mereka taklukkan, tetapi kekuatan Sulaiman alaihi salam bersumber dari kepasrahan total dan izin Allah. Inilah perbedaan mendasar antara ilmu yang menyesatkan dan ilmu yang membimbing. Bagian 2. Jejak dalam gulungan timur. Ulama Nusantara. Kini, mari kita berpaling ke timur. Jika Atlantis adalah pusat teknologi barat purba, maka Nusantara, gugusan pulau yang kita pijak ini, mungkin adalah pusat spiritual dan peradaban yang selamat dari bencana besar tersebut. Para ulama dan pujangga Nusantara, dalam catatan yang sering dianggap sebagai mitos, ternyata mewariskan peta peradaban yang hilang. Dalam serat Centini, kita menemukan deskripsi tentang kerajaan gaib Nuswantara, sebuah tatanan yang diatur oleh ilmu spiritual dan teknologi yang tersembunyi. Dalam babat Tanah Jawi, kisah Sabda Palon dan Noyo Genggong, dua sosok sakral, sebenarnya adalah representasi penjaga memori kolektif yang menyaksikan bagaimana peradaban agung terpuruk dalam jurang ghurur atau delusi. Namun yang paling menggetarkan adalah referensi halus dalam karya-karya tasawuf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu bab kitab Mujarabat yang langka disirkulasikan menyinggung tentang negeri di bawah lautan selatan yang memiliki ilmu material dan spiritual yang seimbang sebelum datangnya At-Tufan atau banjir besar Nabi Nuh. Tempat-tempat purba di Indonesia seperti Gunung Padang di Cianjur yang strukturnya jauh melampaui perhitungan sejarah konvensional dan penemuan struktur kota di dasar Laut Jawa Purba bukan sekedar kebetulan geografis. Mereka adalah monumen bisu yang membuktikan bahwa di kawasan Katulistiwa ini telah berdiri peradaban yang menantang batas-batas zaman. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan kita, ilmu itu ada dua. Ilmu yang diucapkan dan ilmu yang disembunyikan. Yang disembunyikan adalah ilmu tentang rahasia-rahasia alam yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Atlantis mungkin memiliki ilmu yang diucapkan, teknologi, tetapi mereka gagal menggapai ilmu yang disembunyikan, kearifan ilahi. Bagian 3. Titik temu, rahasia energi dan tauhid. Mari kita hubungkan titik-titik ini dengan penuh ketelitian spiritual, menjaga tauhid kita. Plato menyebut sumber energi Atlantis adalah kristal besar. Dalam tradisi Islam, kita mengenal Hajar Aswad di Ka'bah, batu yang disinyalir oleh sebagian kecil sufi yang berhati-hati sebagai sisa petunjuk pemberi isyarat spiritual dari masa Nabi Adam, menjadi titik fokus ibadah yang mengikat janji setia kita kepada Allah. Peradaban Atlantis mungkin mencari energi materi dari kristal untuk menggerakkan mesin dan kapal terbang mereka. Sedangkan mujizat kenabian, seperti bahtera Nabi Nuh yang sanggup menampung seluruh kehidupan dan menentang hukum fisika, beroperasi atas energi yang jauh lebih tinggi. Energi keimanan. Energi kristal di Atlantis, kekuatan materi, versus kekuatan doa dan iman, kekuatan Rabbani. Ketika Atlantis mengklaim dapat mengendalikan cuaca dan laut melalui ilmu mereka, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kekuatan sejati ketika atas perintah Allah tongkatnya membelah lautan. Peristiwa ini bukan hacking alam semesta. Ini adalah perundukan total alam semesta oleh penciptanya sebagai bukti kebenaran risalah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuhul Ghaib berucap, alam semesta ini penuh dengan tanda-tanda, matahari, bulan, bintang, bahkan batu-batu semuanya bertasbih pada Allah. Hanya saja telinga kita yang tidak mampu mendengarnya. Atlantis mampu mendengar getaran batuan,
tetapi mereka gagal mendengar tasbihnya. Bagian 4. Keruntuhan dan pesan abadi. Mengapa peradaban yang begitu agung, yang menguasai ilmu bumi dan secara teknis ilmu langit, harus runtuh dalam satu malam yang tragis? Plato mencatat bahwa Atlantis hancur setelah para penguasa mereka menjadi serakah, bejat, dan sombong, melupakan prinsip spiritual awal mereka. Al-Quran memberikan jawaban yang lebih tegas. Surah Al-Fajr mengisahkan kaum Ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah didirikan suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain? Quran Surah Al-Fajr ayat 6-8. Ayat ini berbicara tentang pembangunan dan teknologi yang melampaui masanya. Kehancuran Ad, Thamud, dan peradaban manapun setelahnya bukanlah karena kurangnya ilmu atau teknologi, melainkan karena kurangnya adab kepada pencipta ilmu tersebut. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Laid As-Samarkandi mengingatkan bahwa setiap peradaban yang meninggalkan syariat pasti akan binasa, bukan karena kurang ilmu, tapi karena kurang adab. Inilah pola kosmis yang berulang. Puncak ilmu material melahirkan puncak kesombongan. Kesombongan melahirkan kerusakan moral. Kerusakan moral memundang azab dari langit. Lihatlah dunia kita hari ini. Kita memiliki AI, biotek, dan quantum computing, kemajuan yang mengingatkan kita pada puncak pengetahuan Atlantis. Namun jika kemajuan ini tidak dibarengi dengan kearifan dan ketundukan kepada Allah, bukankah kita hanya menyiapkan panggung untuk kehancuran yang berikutnya? Bagian 5. Hikmah agung untuk kita semua. Sahabatku yang budiman, kisah Atlantis bukanlah sekedar dongeng geologis. Ia adalah cermin spiritual yang diletakkan di hadapan kita. Penelitian modern dari geolog seperti Dr. Denny Hilman Natawidajaya yang menemukan usia purba gulung Padang, hingga penemuan arkeologi bawah laut, semua hanya menguatkan narasi yang telah dijaga oleh para ulama kuno selama ribuan tahun, bahwa manusia pernah mencapai ketinggian yang luar biasa dan jatuh karena kealpaan. Jejak yang hilang ini adalah pelajaran yang kekal. Pertama, segala kekuatan hanya milik Allah. Kekuatan para nabi adalah mukjizat, bukan teknologi yang dapat direplikasi. Kekuatan Atlantis adalah istidraj atau ujian berupa kemewahan yang membawa mereka pada kesesatan. Kedua, fondasi sejati adalah akhlak. Peradaban yang hakiki bukanlah yang memiliki gedung tertinggi, melainkan yang memiliki akhlak termulia. Ketiga, waktu adalah pengulangan. Kita hidup di era yang mungkin mengulangi kesalahan Atlantis. Kita wajib waspada agar ilmu kita tidak menjadi bensin bagi api kesombongan. Seperti yang diajarkan oleh para leluhur Nusantara, langgenging gesang puniko sanes saking kadohan, ananging saking kahanan. Keabadian hidup bukan berasal dari kejauhan, kemewahan dunia, melainkan dari keadaan hati yang bersih dan tunduk. Atlantis mungkin telah tenggelam di dasar samudra, tetapi pelajarannya harus kita tegakkan di dalam hati. Mari kita bangun peradaban baru, bukan dengan mengejar kemegahan fisik yang fana,
tapi dengan memperkuat fondasi tauhid dan spiritualitas. Karena sesungguhnya peradaban yang paling abadi adalah kesadaran bahwa kita semua datang dari Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mengambil hikmah dari jejak-jejak yang hilang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.